ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي
عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Jumara. Sama-sama kita doakan guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, hajat keinginan beliau yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati Ketua DKM Masjid Iftau Jannah Al-Ustaz Ahmad Jalani beserta jajaran kepengurusan yang kami hormati Ketua Korsima Bapak Ustaz Ahmad Afandi, kami hormati Bapak-bapak para Ketua DKM Masjid Musola Setiana Cibitung dan Cikarang yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta rasa takzim kami kepada bapak-bapak sekalian, serta yang kami hormati bapak-bapak jamaah daripada Korsima. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir. Syukur alhamdulillah bersama-sama selalu senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi yang sejuk ini kita bisa duduk berkumpul bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita mendapat maghfirah, mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Korsima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku moderator akan
membacakan beberapa susunan acara yang insya Allah akan kita lakukan di pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Ahmad Jumarah. Dilanjutkan acara yang ketiga itu sambutan-sambutan. Acara keempat doa dan penutup. Mungkin saja beberapa susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, pada sama-sama kita mulai acara pengajian kita bersama pada pagi hari ini dengan kita buka dengan baca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, keberkahan, mendapat ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Al-Fatihah hadhihi wa qul sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, lanjut acara yang kedua, acara inti yaitu tausiah akan disampaikan oleh guru kita bersama-sama dengan kita simak apa-apa yang akan guru kita sampaikan. Kepada guru kita di Batu Moro, untuk dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وبالله يرحمه الشفاعة بالسنة صلى الله عليه وسلم إلى حضرة خصوصا إلى روح معرفة الكتاب صلى إلى حضرة خصوصا إلى روح الشيخنا والشيخنا المعلمين وربنا إلى حضرة خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا جدنا وأجدادنا وإلى حضرة خصوصا إلى روح جميع الدول المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para tinggi suku, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT beserta jajarannya, dan segenap para DKM yang bernaung dalam organisasi Forsima serta ketua bendahara sekretarisnya, dan segenap hadirin jamaah sholat subuh yang berada di Masjid Miftahul Jannah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi fardhah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini semua bernilai ibadah. Allah tulis menjadi satu amal yang salih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah sebabiyah kita hadir pada pagi hari ini bersilaturahim, bertatap muka. Mudah-mudahan ini semua menjadikan sebabiyahnya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika roh kita diambil oleh Allah, kita semua akan mendapat derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, langsung saja pagi hari ini kita bersama-sama tafaqquh fiddin, belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Temanya atau materinya membahas mengenai fadilah, keutamaannya beribadah kurban di bulan Dzulhijjah. Sekaligus nanti kita bahas mengenai tata caranya sholat Idul Adha. Kebetulan insya Allah besok jatuhnya, insya Allah jatuh Idul Adha di hari Jumat. Nah, nanti kita bahas apakah kalau Idul Adha atau Fitri jatuh di hari Jumat, apakah kita masih wajib Jumatan atau tidak? Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita awali dari hadis yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib
وعن علي كرم الله وجهه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى شراب الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئة ورفع له 10 درجات وإذا تكلم في شرائها كان كلامه تسبيحا وإذا نقض ثمنها كان له بكل درهم 700 حسنة وإذا طرحها على الأرض يريد ذبحها استغفر له كل خلق من موضعها إلى الأرض السبيعة وإذا أغرق دمها خلق الله بكل قطرة من دمها 10 من الملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة وإذا قسم لحمها كان له بكل لقمة مثل عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Minhajul Muta'allimin ada dawuhnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan yang sumbernya dari Ali bin Abu Thalib, rawinya Ibnu Hibban, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ada hadis sahih. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man kharaja min baitihi ila syarabil udhiyah, siapapun yang keluar rumah dengan tujuan untuk membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khutwah, maka setiap satu langkah Allah berikan 10 kebaikan. Keluar rumah datang ke lapak-lapak kambing, tujuannya untuk beli kambing atau sapi atau unta, yang penting hewan kurban. Langkahnya tadi, setiap satu langkahnya Allah berikan 10 kebaikan. Bukan hanya itu saja, satu langkah itu pula Allah hapus 10 keburukan, kejelekan, sajiah, dan satu langkah pula Allah angkat 10 derajatnya. Ini fadilahnya. Terus yang kedua, begitu sudah nyampe lapak-lapak hewan kurban, terus terjadi transaksi. Wa idza takallama ila syuraiha, terjadi transaksi tawar-menawar. Maka transaksinya tadi, obrolannya tadi, karena kalamuhu tasbihan, pembicaraannya, transaksinya dinilai oleh Allah seperti orang yang lagi membaca tasbih. Terus begitu hewan tersebut sudah jadi harganya, dibawa pulang, diserahkan kepada panitia atau dipotong sendiri. Wa idza qaraha, begitu hewan tadi sudah dipotong, maka fi kulli qutratin, setiap satu tetes darah
yang keluar dari hewan kurban tersebut, satu tetes Allah jadikan 10 malaikat. Lalu malaikat tadi tugasnya apa? Malaikat tadi tugasnya adalah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mendoakan si korban sampai nanti datangnya hari kiamat. Begitu dipotong, terus hewannya direncak-rencak, dipotong kecil-kecil, dibagi-bagi. Wa idza qasama lahmaha, dibagi-bagi kepada fakir miskin, kepada seluruh warga masyarakat. Bikulli luqmatin, setiap satu suap yang dimakan oleh mustahik, yang dimakan oleh fakir miskin, yang dimakan oleh segenap masyarakat, maka satu suapan tadi Allah nilai mislu iqraqabah min waladi Ismail, pahalanya seperti membebaskan budak. Artinya apa? Dalam kitab Syarah Muhadzab, membebaskan budak itu prosesnya panjang, waktunya lama, biayanya mahal. Artinya bahwa satu suapan tadi yang dimakan oleh mustahik itu pahalanya sangat besar sekali. Itulah sekilas fadilah mengenai hewan kurban atau mengenai orang-orang yang beribadah memotong hewan kurban. Dari pembeliannya sampai pemotongannya semua bernilai ibadah. Nah, hadis yang saya baca tadi mudah-mudahan memberikan motivasi, kesemangatan bagi umat muslim, tambah keyakinannya, tambah semangat dalam ibadahnya. Kalau semua itu didasari ikhlas karena Allah, kurbannya betul-betul karena Allah, tidak berharap apapun kecuali ridhonya Allah, maka insya Allah pahala yang tadi saya sebutkan akan diraih oleh si kurban. Maka dari itu beliau junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melihat fadilahnya sangat luar biasa, beliau pun menjelaskan, man kana lahu sa'atun falam yudhi, barang siapa yang sudah mampu untuk membeli hewan kurban lalu falam yudhi, dia tidak mau berkorban, maka konsekuensinya yang pertama, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekat-dekati tempat sholatku. Yang kedua, insya'a falyamut yahudiyan aw nasraniyan, lebih baik kalian meninggal dalam kondisi Yahudi atau dalam kondisi Nasrani. Imam As-Sadiqi menafsirkan hadis ini, fala yaqrabanna musallana, kata beliau, orang tersebut nanti di pada mahsyar tidak akan mendapat pertolongan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang dimaksud mampu itu sebetulnya bagaimana? Kriterianya bagaimana? Nah,
dalam kitab Al-Irdah dijelaskan oleh Imam Rafi'i, kategori mampu itu adalah orang yang di tanggal 10 bulan Dzulhijjah sudah terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokok terpenuhi, sudah bisa beli beras, bisa bayar listrik, bayar air, anak sekolah aman. Dari situ kok masih ada uang yang cukup untuk beli hewan kurban, maka di situ sudah masuk kategori mampu. Terus berkembang fikirnya, bagaimana kalau yang kita lihat saat ini dengan sistem cara nabung setiap bulan, apakah itu termasuk mampu atau tidak mampu atau memaksa? Kita ini kan korban hampir semua, 90% korban ini sistemnya menabung, betul Pak? Yang ujuk-ujuk datang itu ada, biasanya berupa tapi. Nah, yang selama ini punya ide nabung setiap bulan, terus sampai nanti menjelang akhir tahun, menjelang Idul Adha, terus diberikan hewan kurban, itu apakah termasuk mampu atau tidak mampu, atau memaksa? Kan begitu Pak pertanyaannya tuh. Karena saya ngaji sering ditanya begini-begini, saya jawabannya dalam kitab Al-Majmu'. Kata Imam Nawawi, sistem yang seperti ini hukumnya sah tapi makruh. Kenapa makruh? Di situ ada indikasi memaksakan diri. Betul-betul hukumnya sah, nabung tiap bulan itu sah, kata beliau sah, tapi makruh. Makruh itu apakah dosa? Ya bukan dosa. Makruh itu tidak dosa, namun kalau bisa menghindari makruh itu mendapat pahala. Kita merokok ini makruh, walaupun ada yang mengatakan haram. Tapi kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan makruh. Nah, makruh apabila kita lakukan tidak dosa. Sistem yang sudah ada, yang tahu nabung tidak dosa, boleh dan itu sah, tapi hukumnya makruh. Makruh kalau kita bisa menghindar, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak merokok karena diniati menghindar kemakruhan, maka nggak merokoknya kita mendapat pahala. Tapi kalau nggak merokok, kita hitung sehari 20.000 kali sebulan 600, itu lumayan buat langsung motor tambah dikit nyampe. Ini beda cerita. Ini beda cerita. Nah, kembali tadi, sistem yang selama ini kita lakukan hukumnya sah, tidak apa-apa, hanya makruh. Gak usah khawatir, gak usah berkomentar terlalu panjang. Ini karena waktu sangat singkat, saya ngaji nggak lama. Terakhir saya menyampaikan mengenai status hukum
mengenai jatuhnya Idul Adha atau Idul Fitri tepat di hari Jumat. Di dalam kitab Mahalikul Yubi, dalam kitab Syarah Mu'adzab, dalam kitab Al-Wahhab dijelaskan pertama qaulnya Imam Nawawi dalam Syarah Mu'adzab mengenai status hukum Jumatan bertepatan di hari besar atau Fitri. Kata beliau menjelaskan tetap wajib Jumatan karena statusnya hukum berbeda. Idul Fitri Adha itu sunnah muakkad, sedangkan Jumatan itu hukumnya wajib karena badalan anil duhri. Jumat itu menjadi gantinya sholat duhur. Nah, Jumat ini wajib fardhu ain, Idul Adha hukumnya sunnah. Berarti ada dua-duanya harus dijalankan. Ya Idul Adha, ya Jumatan. Ada yang ngeyel. Dulu Kanjeng Nabi itu pernah di Madinah membolehkan sahabat untuk tidak Jumatan. Betul. Tidak salah. Itu waktu Kanjeng Nabi di Madinah, tepatnya di Masjid Quba. Jadi pas jatuh hari besar, tepatnya hari Jumat. Sahabat tadi rumahnya jauh dari Madinah. Kalau untuk bolak-balik dalam sehari itu nggak nyampe untuk Jumatan. Maka begitu Nabi, ya Rasulullah, alana, apakah bagi kami wajib untuk kembali lagi Jumatan? Rasul jawab, tidak usah kalian, sudah rumahmu jauh, tidak usah cukup. Ini rahmatnya Kanjeng Nabi. Ini adalah satu kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nah, hadis ini menjadi ijtihadnya para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, termasuk Imam Syafi'i dan ashabuhu, namanya Syafi'iyah, murid-muridnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan seterusnya beristihad. Istihadnya beliau ternyata menghasilkan satu kesimpulan. Tetap beliau menjelaskan bahwa umat Kanjeng Nabi apabila terjadi peristiwa tersebut, ia wajib Jumatan, ia harus sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Apakah beliau mendahulukan atau melantai Kanjeng Nabi? Ya tidak. Beliau beristihad itu atas dasar situasi kondisi zaman, karena fikih itu selalu berkembang, termasuk bicara internet itu. Kalau di dalam Quran hadis nggak ada internet, Pak. Adanya hanya dalam buku-buku fikih. Kita nyari dalil di Quran hadis internet itu nggak ada. Maka lahirnya waris-waris para nabi, ulama-ulama, tabi'in, salafus soleh itu luar biasa. Kita sudah di umat akhir seperti ini bisa paham apa istihadnya beliau. Ternyata beliau luar biasa menyimpulkan, bahkan punya prediksi yang luar biasa. Nanti akhir zaman akan muncul hal seperti ini. Ternyata internet. Sekarang siapa yang hidup tidak menggunakan internet?
Sallallahu Nabi Muhammad. Kembali tadi, beliau beristihad menyimpulkan tetap wajib Jumatan dan diharuskan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri. Terlepas dari perbedaan pendapat, itulah yang saya sampaikan apa jauhnya beliau yang sudah beristihad mengenai status hukum tadi. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim bisa memahami dan mengamalkannya dan tidak usah ragu-ragu. Adapun umpama ada saudara kita yang gak Jumatan, tidak apa-apa, monggo silakan. Di daerah mana itu kemarin saya dapat informasi sudah memutuskan, sudah memutuskan tidak Jumatan. Karena ini hari Jumat, nanti motong sapinya nanggung belum rampung, keburu Jumatan. Mereka memutuskan gak usah Jumatan, ya silahkan. Kalau berani nanggung tidak apa-apa, sampai dalil tidak ada masalah. Masalah Jumat itu Pak, ini saya jelaskan lagi. Jumat itu waktunya persis kayak waktu zuhur. Contoh ini besok mau apa? Kok jenengan memotong sapi jam 11 belum rampung, setengah 12 belum rampung, terus dilanjutkan sampai jam 12 sampai setengah 1, jenengan Jumatannya jam 1 itu sah. Karena jam 1 itu masih waktu zuhur, setengah 2 masih waktu zuhur, jam 2 masih waktu zuhur. Namun walaupun begini sah, harus sosialisasi dulu. Kalau tiba-tiba dengan Jumatan jam setengah 2 tanpa sosialisasi, waduh ini DKM tahun jana ini error. Kaget ini, umat kaget. Tapi kalau sudah sosialisasi dulu, pengumuman DKM ngumumin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengumuman khusus hari ini Jumatan nanti jam 1 lebih seperempat karena potongnya belum rampung, itu sah. Tapi seandainya kok mau berhenti dulu, istirahat dulu, setengah 12 istirahat, terus Jumatan, nanti dilanjutkan lagi, itu juga afdol karena mendapat waktu di awal waktu. Itu aja perbedaannya. Tapi tetap hukum sah, zuhur waktunya panjang. Contoh mama sekarang jam 12 zuhur, setengah 1 zuhur, jam 1 zuhur, setengah 2 zuhur, jam 2 zuhur, setengah 3 juga masih zuhur. Cuman dibagi menjadi 3 waktu itu, ada waktu tafdhil, ada waktu jawas, ada waktu tahrim. Apa artinya? Waktu tafdhil waktu yang utama, mancing masuk sholat tafdhil. Berapa durasinya? Kurang lebih 30 menit sampai 40 menit tafdhil. Dengan sholat zuhur jam setengah 1 masih tafdhil. Jangan terus azan langsung qomat, jangan. Sholat setengah 1 itu masih mendapat tafdhil. Walaupun jawas paling panjang, jam setengah 1 lebih 10 sampai jam 1 sampai setengah 2, jam 2 waktu jawas. Apa jawas? Jawas itu waktu yang diperbolehkan, boleh, cuman tidak mendapat nilai afdol. Waktu tahrim terakhir, apa itu? Sudah mendekati waktu asar. Asar umpama jam 3, dengan zuhur jam 3 kurang 10, kurang 1/4. Ini sudah mendekati tahrim, sudah tahrim.
waktunya sudah berhati-hati. Kalau nggak ada udzur syar'i, jangan membiasakan sholat seperti ini. Jangan membiasakan sholat di akhir waktu. Fawailul lil musallin alladziina hum an sholatihim sahun. Wallahu a'lam bishawab. Pun itu aja, sudah jam 6. Ada pertanyaan monggo, usah lama-lama, 5 menit saja. Monggo silakan. Ada. Ada Qul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada guru kita. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dan juga kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya itu sambutan pertama, insyaallah kami minta kepada Ketua DPR Masjid Nurul Jannah, pada Ustaz Ahmad Jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala sahbihi sallallahu alaihi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Hadratul kiram, itu Bapak Kiai semua mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kami hormati serta berkemuliaan seluruh DKM beserta jajaran yang berada di masjid Cibitung dan Cikarang, dan hadirin semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat takdir saya sebagai ketua DKM Masjid Nurul Jannah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri majelis taklim Forosima dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selalu beserta salam marilah kita tetap tercurahkan kehadiran Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sangat kami hormati, kami dari DKM Masjid Nurul Jannah
mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadirnya di Masjid Miftahul Jannah ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa tergolong yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya man wada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan kana lahu ka'ajri hajjatan hajjatuhu. Jadi barang siapa yang menuju ke masjid yang tidak ada keinginan kecuali untuk belajar dan mengajarkan kebaikan, maka nilai pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua hadirnya di sini, kita tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena dengan alasan manis tatoah belum mampu, baik dari biaya maupun dalam perjalanan. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini di majelis ilmu ini, kita mendapatkan nilai pahala yang sama dengan melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami dari Masjid Miftahul Jannah mudah-mudahan mengucapkan banyak terima kasih, dan juga yang kedua minta maaf apabila ada kekurangan baik daripada segi penyambutan maupun tempat yang kurang maksimal, atau nantinya daripada segi tidaknya. Kami dari DKM beserta rekan-rekan saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada untuk selanjutnya mungkin ada perwakilan dari pengurus muslimah yang mau sampaikan. Sebelumnya informasikan bahwa untuk kita masih ada acara, jadi pamit terlebih dahulu. Semuanya assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dapat bersyukur senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, wabil khusus dengan iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama menghadiri kajian pengamal kita sulit seperti Fasimah di Masjid Miftahul Jannah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa limpah dan curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat Kanjeng Nabi yang mendapat satu kesulitan dari beliau. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Jumaro yang berkenan untuk mengisi tausiah pada hari ini, dan alhamdulillah beliau ada keperluan dan tidak bisa sampai kita sampai akhir. Dan saya hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz
Ahmad Jailani beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus Masjid Musola Sekilana Cibitung dan Cikarang, tentunya yang saya hormati pula jamaah muslimah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tokoh masyarakat lingkungan Masjid Kota yang semuanya semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Persimah ini. Jamaah Persimah yang saya hormati, izinkan saya sedikit menambahkan untuk memberikan sambutan karena ketua Persimah Ustaz Ahmad Jailani kurang hadir, akan sedikit menambahkan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Persimah. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan ke depan selalu istiqomah dan semangat tentang kegiatan-kegiatan ini. Dan informasi untuk bulan depan, minggu depan di tanggal 8 hari Ahad sesuai jadwal itu kita offkan dulu, mengingat kegiatan-kegiatan di Masjid Musola banyak kegiatan yaitu berhubungan dengan nyembelih kurban ya. Jadi kita juga memberikan ruang untuk rehat sebentar dan dilanjut di pekan berikutnya di tanggal 15 ya saat itu, dan sesuai jadwal kita tempatkan di Masjid Nur Huda dalam bulan beliau siap, dan nanti kita bisa sama-sama kembali bertemu berkumpul untuk mengikuti kajian subuh keliling di Masjid Nur Huda. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan ketidakhadiran Ustaz Afandi, beliau adalah uji sakit kaki ya, jadi tidak bisa hadir. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bisa terus untuk mengikuti kegiatan ini dan sampai kepengurusan Persimah ini terus selesai. Dari saya cukup sekian. Berdoa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa serta informasinya. Oke, lanjut ke acara yang terakhir yaitu doa lanjut, dan insya Allah akan disampaikan oleh kita bersama kepada wakil. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina Syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana nahmaduka bi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. لا سيد الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع سيد رسلنا والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم زد علمنا فعلا وجهنا فهما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار وفإن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah berakhirnya doa tadi. Rasanya kita pada hari ini selesai. Saya selaku pembawa mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutup pada saudara dan tutup pada kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik